lebih hafal tanggal Masehi. Itu tanggal, tapi sesungguhnya yang menimpa kita umat Islam hari ini adalah bencana akhlak. Dan bencana alam terjadi di Aceh dan Sumatera itu berawal karena terjadinya bencana akhlak. Tidak mungkin terjadi penebangan, banjir bandang, gelondongan, kayu gelondongan itu, kalau itu tidak terjadi yang namanya bencana akhlak terhadap lingkungan. Lalu dari mana yang harus muhasabah itu, dari mana dimulainya? Tentu kalau lingkup kecil yaitu dari kita, dari keluarga dulu, lingkungan masyarakat sekitar, lebih besar lagi lingkup pemerintah kita. Jadi harus introspeksi besar-besaran, harus ada muhasabah kubra, yaitu pemerintah harus mengoreksi betul, sehingga yang dikoreksi itu ketika terjadi bencana, bukan permasalahannya adalah bukan segera menuntaskan persoalan yang di sana terkait bantuan, bukan. Seharusnya segera, apa sebenarnya dosa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana sebesar itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Quran adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian malam dan malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu adalah ayat, itu adalah tanda-tanda kemahaagungan Allah. Nah, kenapa Allah menciptakan malam? Kenapa Allah menciptakan siang? Wa ja'alnal laila libasa wan nahara ma'asya. Allah menjadikan lail itu adalah malam itu sebenarnya untuk libasa, sebagai pakaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bahasa Quran ketika menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di antara karakter ibadur rahman adalah alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi ibadur rahman itu yang betul-betul menghabiskan waktu malamnya itu untuk Allah. Yabitun, mabit itu artinya bermalam. Li rabbihim, untuk Rabbnya, sujadan dalam keadaan sujud kepada Allah, wa qiyama, dan berdiri. Oleh karenanya di malam pergantian tahun itu sesungguhnya adalah kesempatan untuk muhasabah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu lama kalau kita mengadakan evaluasi setiap tahun, itu terlalu lama. Maka bahasanya Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazanu anfusakum wazanu qabla an tuwazanu, fa inna ahwana alaikum an tuhasabu alaikumul yaum. Jadi muhasabah itu sebenarnya adalah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bukan antar tahun ke tahun, tetapi mestinya adalah setiap hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, innama antal ayyam kullama dhahabat yaumun dhahabat umruh. Sesungguhnya kita itu adalah hari-hari. Jadi ketika bergantinya tahun itu seharusnya kita merenung kepada Allah. Ya, merenung, jangan-jangan kita ini lebih banyak lebih banyak maksiatnya apa lebih banyak amal baiknya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu renungan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada satu hari yang paling ku sesali, kata Ibnu Mas'ud, melebihi daripada satu hari itu yang mataharinya terbenam, tetapi amal solehku berkurang dan dosaku bertambah. Nah, kita kan, sehingga mudah-mudahan renungan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini menjadi renungan kita bersama, kesedihan kita bersama di saat maghrib itu tadi, di saat azan maghrib berkumandang. Tadi paginya kita bermaksiat kepada Allah, tetapi kita tidak bertambah amal soleh kita. Maka kembali ke ayat tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Jadi kalau dalam surat Ali Imran itu karakter ulul albab itu yadhkurunallah, mengingat kepada Allah. Baik itu malam maupun siang harinya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnul As-Singkiti menjelaskan bahwa kalau kita mau menjadi hamba Allah yang beruntung, di rumah itu ada tabel harian. Jadi di hari Senin itu kita kan kadang gampang begini mengatakan, orang yang beruntung itu yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan besok itu lebih baik daripada hari ini. Tetapi kita tidak pernah membuat satu rumusan. Nah, ini yang beda dari Ibnu Singkiti. Beliau menjelaskan di rumah kita itu mestinya adalah ada satu tabel khusus. Di hari Senin kemarin apa yang kita perbuat, amal soleh apa yang kita perbuat. Kemudian di kirinya amal buruk apa yang kita perbuat. Sehingga itu yang dimaksud dengan hisab. Nah, dengan demikian maka kita tahu amal baik apa yang kita perbuat dan amal buruk apa yang kita perbuat. Sehingga bahasa Quran wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Sehingga kita bisa membaca amal apa yang akan kita perbuat untuk hari esok kita. Nah, kalau tidak demikian kita kadang kan mengandalkan otak. Oh, saya kemarin sudah sholat fardu. Fardunya sudah tepat waktu apa belum? Wudunya sudah tepat apa belum? Sudah sempurna belum? Nah, kemudian sholatnya sudah khusyuk apa belum? Jadi sholat khusyuk itu kalau kita baca penjelasan para ulama, ternyata rentetannya khusyuk itu bukan saat Allahu Akbar kemudian ditutup dengan salam. Jadi sholat itu kan mahurrima bitakbir wa hulila wa halallahu bis salam. Jadi sholat itu adalah yang diharamkan ketika diawali dengan takbir. Haram itu maksudnya komunikasi sudah, kecuali nanti sudah salam lagi. Jadi khusyuk itu ternyata ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kita baca nanti dalam buku tadabbur bacaan sholat. Nah, ternyata khusyuk itu ketika azan berkumandang tadi maghrib, ketika hati kita tergerak, oh itu panggilan Allah, nah itu ternyata sudah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan sekedar takbiratul ihram kemudian kita sudah merem, bukan. Tetapi ternyata khusyuk pertama itu adalah saat azan berkumandang, kemudian kita tergerak hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, nah itulah khusyuk. Nah, kalau kita tidak mampu khusyuk ketika azan berkumandang, maka setidaknya kita mendapatkan khusyuk itu saat wudu. Nah, wudu khusyuk itu bagaimana? Ternyata menyempurnakan wudu itu adalah khusyuk dalam wudu. Kok kita tidak juga mendapatkan khusyuk dalam wudu? Maka khusyuk dalam takbir. Kok tidak dapat khusyuk juga dalam takbir? Maka khusyuklah dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah minimal kita ketika ihdinas siratal mustaqim itu kita ingat Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang pagi harinya itu iman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya kafir, pagi harinya beriman kembali. Ibu bapak kalau tahu daerah-daerah yang rawan, saya itu di Karanganyar, sering ini saya ceritakan. Ada satu majelis di sana itu majelis yang pagi harinya itu beriman kepada Allah, sore harinya sudah kafir. Atau sore harinya masih beriman kepada Allah dan pagi harinya sudah kafir lagi. Nah, kita ini masih beruntung kepada Allah. Masih masih dalam iman kepada Allah. Maka ketika kita dalam Fatihah paling enggak ihdinas siratal mustaqim itu kita khusyuk. Kalau di Fatihah kita masih belum mendapatkan kehusyuan, maka hendaknya dalam rukuk kita Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan-bacaan yang berbeda mungkin tidak apa. Ketika kepala sudah sejajar dengan fisik kita bagian belakang, itu seharusnya kita sudah khusyuk. Maka kata ahli tafsir dalam dalam kitab Al-Khasyah li Abi Jamrah itu dijelaskan ketika menjelaskan tentang khusyuk itu, hendaknya ketika kita mendapatkan khusyukan dalam ruku maka nikmati betul.
Ini kalau kita posisinya sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan dicoba. Itu bahaya. Kita menikmati khusyuk, rukuk, khusyuk, di lama-lama bahaya. Nggak tahu di belakang. Maka paling gampang kalau imam itu ukurannya, istilahnya imam itu nggak boleh ugal-ugalan. Dalam arti ya sedang-sedang saja. Kalau terlalu cepat itu nggak bagus juga. Itu nanti sama kayak supir sumber kencono. Itu nggak bagus juga. Tetapi kalau terlalu lambat itu nggak bagus juga. Karena bisa jadi makmum itu ada yang kepentingan harus segera. Maka yang sedang-sedang saja. Jangan mentang-mentang hafid 30 juz. Kemudian suratnya dibaca yang panjang-panjang. Ya. Khusyuk. Nah, kembali ke ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu setiap waktunya merenung kepada Allah. Jadi tidak perlu nunggu pergantian tahun. Kelamaan karena dosa kita itu setiap hari bergerak bertambah. Sedangkan amal soleh kita semakin susut, semakin berkurang. Maka jadilah ulul albab yang ingat Allah itu saat berjalan ingat Allah. Kemudian saat duduk ingat Allah, bahkan ala junubihim. Yaitu saat berbaring itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab. Nah, kalau kita tidak mampu merenungi apa yang Allah ciptakan, maka itu bukan bagian dari ulul albab. Ulul albab itu selalu memikirkan amal-amal yang sekiranya itu abadi. Abadi. Contohnya dalam ibadah sholat. Ibadah sholat itu menghayati maknanya, mentadaburi maknanya, itu amal-amal yang abadi. Nah, kemudian kalau lebih besar lingkup luas lagi itu ada yang namanya amal jariyah, kemudian sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita ketahui dari agama ini ajarkan. Jangan tunggu menjadi alim dulu kelamaan. Oh, saya nanti saja kalau jenggot saya agak panjang sedikit. Oh, itu kelamaan. Atau nanti saya kalau sudah hafalan saya sudah 1 juz, itu kelamaan. Nanti saja kalau saya sudah jadi ustaz, itu kelamaan. Jadi ilmun yuntafa'u bihi itu adalah kita mengamalkan yang kita ketahui. Amila ma'alima wa alima bima amila. Jadi ilmun yuntafa'u bihi itu adalah mengajarkan amal ilmu yang kita ketahui dan mengilmui apa yang kita amalkan. Jadi seimbang. Oleh karenanya ilmu yuntafa'u bihi itu adalah ilmu yang berkelanjutan. Ilmu ma'amila bi abadan abada kalau kata para ulama. Jadi ilmu yang membuahkan hasil yang abadi. Jadi abadi itu bahasa Arab. Abadan abad lama sekali. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi kita ini akan membahas terkait ayat Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri ibadur rahman. Tadi pengantarnya di awal sudah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti bisa dicari dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang ibadur rahman, yang penyayang itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kalau berjalan di atas bumi itu tenang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya sama kayak tadi, tidak seperti sumber kencono dan tidak juga terlalu lambat, tenang. Jadi ibadur rahman itu hidupnya itu tenang. Kenapa tenang? Kalau kita lihat ahli tafsir penjelasannya, tenangnya itu adalah tidak banyak maksiat. Kenapa? Karena sumber ketidaktenangan yang utama itu adalah banyak maksiat. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Kita kalau sudah pernah melakukan satu kemaksiatan di malam hari, itu siang harinya tidak akan tenang. Begitu juga pernah melaksanakan kemaksiatan di siang hari, dijamin malam harinya tidak akan tenang. Ya. Ini pengalaman bersama. Pengalaman bersama karena kita ini sama-sama pernah melakukan dosa. Sehingga kata Ibnu Qayyim, sumber ketidaktenangan itu adalah kemaksiatan. Jadi ibadur rahman itu kalau jalan di muka bumi itu tenang karena tidak banyak maksiat.
Alladzina yamshina 'alal ardi hauna. Tenang. Kemudian yang kedua, ciri ibadur rahman itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi apabila diajak ngobrol, diajak debat sama orang-orang jahil yang awam itu mengatakan salama. Kita kadang kan ketika kita berikhtiar untuk taat kepada Allah itu ujiannya banyak sekali. Ada yang mengatakan sok alim lah, sok suci lah, macam-macam. Maka jangan pernah dengarkan kata orang urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik. Nah, ini sering materi ini saya sampaikan agar kita ini tidak genting dengan perkataan orang. Nah, dulu ketika ada seorang tabi'in, Utbah al-Ghulam namanya. Itu masya Allah penjahat kelas kakap di daerah itu. Utbah al-Ghulam namanya. Itu beliau itu menghadiri majelisnya Imam Hasan al-Basri. Nah, dalam riwayat itu Imam Hasan al-Basri menjelaskan ayat ke-6 dari surat Al-Hadid. Nah, sampai di pojokan sana Utbah al-Ghulam itu nangis getar. Sampai tangisannya itu dalam riwayat itu menggetarkan tembok saat itu. Nah, itu artinya luar biasa tangisan Utbah al-Ghulam. Ternyata yang dibahas oleh Imam Hasan al-Basri adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Utbah al-Ghulam itu adalah pakar kemaksiatan. Artinya hampir semua dosa itu sudah pernah dilakukan oleh Utbah al-Ghulam. Tetapi mendengar penjelasan Imam Hasan al-Basri yang bahwasanya Allah Maha Pengampun, itu bangun. Utbah al-Ghulam itu bangun. Oh ya, ternyata Allah Maha Pengampun. Dan ternyata dicemoohlah ketika awal hijrah Utbah al-Ghulam itu, apa kata penduduk saat itu? Utbah al-Ghulam ini sudah mulai rodok-rodok ini. Sudah mulai hendak waras ini. Kemarin kemaksiatannya kencang, nah sekarang ibadahnya kencang. Nah, Utbah al-Ghulam seandainya mendengarkan apa kata orang saat itu, Utbah al-Ghulam tidak akan jadi taat kepada Allah. Tetapi Utbah al-Ghulam jalan terus. Dia tidak mendengarkan apa kata orang. Nah, itu tidak jadi itu ibadahnya Utbah al-Ghulam kalau dia mendengarkan kata orang. Maka urusan taat kepada Allah, tataplah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah noleh kanan atau kiri. Jadi urusan taat kepada Allah, Allah adalah segala-galanya. Kita tidak jadi, mau sedekah kita tidak akan jadi sedekah kalau kita mendengarkan kata orang. Oh, si A tadi sedekahnya kok kecil sekali jumlahnya. Nah, itu tidak akan jadi sedekah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tantangan orang-orang yang taat kepada Allah itu luar biasa. Kita orang-orang yang berikhtiar untuk taat itu melihara jenggot sedikit saja itu sudah tantangannya luar biasa ya. Bahkan nanti ada yang dituduh teroris macam-macam. Jadi celana cingkrang saja itu sudah tantangannya luar biasa. Nah, maka kita paling tidak ketika kita tidak mampu melakukan satu sunnah atau amal kebaikan, minimal kita jangan mencela. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, cirinya ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang mencela, itu katakan salama, tenang. Jalan saja, katakan keselamatan. Dan yang ketiga tadi sudah saya bacakan, karakter ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya, yang ketiga walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Jadi ibadur rahman itu senang tahajud. Gampangnya ayat ini adalah senang tahajud. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ahli tahajud, anak-anak kita itu dididik dari kecil. Kemarin ada peristiwa yang luar biasa, dan ini menimpa seorang ustadz muda di satu tempat ini. Masya Allah, kita para penghafal Quran nangis mendengar informasi.
Jadi seorang yang luar biasa, pemuda yang luar biasa, asik dengan gamenya, kemudian ya sampai dia terjebak ke yang namanya judi online, game online, sampai 70 juta dia pinjam ke temannya untuk membayar, karena dia nanti untuk mendapatkan 20 juta harus kirim 10 juta, ternyata modelnya seperti itu. Dan begitu seterusnya, karena dia untuk mendapatkan uang yang lebih banyak akhirnya harus membayar transfer uang yang lebih. Setelah terus main seperti itu akhirnya uangnya hilang. Nah, ini untuk yang muda-muda dan putra-putra kita yang masih muda-muda, jangan sampai waktu muda itu dirampas dengan game online, dirampok oleh gadget. Nah, karena ini tantangan anak-anak muda hari ini. Itu bayangkan luar biasa. Jadi ini seorang ya bisa dibilang ustadz muda, kemudian ya sibuk dengan game dan gadgetnya, dan ternyata ibu bapaknya menjual warisan untuk membayarkan hutang ini tadi, hutang anaknya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang mari kita awasi putra putri kita. Jangan berikan HP untuk anak-anak yang masih kecil, belum waktunya. Maka sebenarnya kalau idealnya itu kapan anak itu boleh diberikan HP? Nanti kalau sudah mandiri sholatnya, mandiri hafalannya, mandiri tahajudnya, itu sebenarnya. Hari ini Masya Allah luar biasa. Ini tantangan kita sebagai orang tua hari ini. Kenapa? Karena anak kita itu otomatis sudah terhitung generasi milenial, paling enggak nanti namanya Gen Z, generasi Z ya, yang lahir 1997 sampai 2012 itu generasi Z, hidup di era digital. Kemudian generasi Alpha itu 2012 ke belakang sampai sekarang itu generasi Alpha. Maka orang tua itu minimal tahu mendetek ya, apa yang pernah dibuka anak kita tadi pagi, itu minimal kita mampu membuka itu. Saya itu kursus ke teman itu, gimana caranya, apa yang dibuka tadi pagi itu kebaca, bahkan sepekan yang lalu itu bisa baca. Nah, makanya saya di pondok itu saya bilang ke santri, kalian buka apa tadi pagi di laptop itu saya bisa buka hari ini. Saya bayar itu 300.000 diajari sama teman, karena ini kebutuhan jangka panjang. Jadi apa saja yang dibuka tadi, bahkan yang sudah dihapus pun itu bisa dibaca. Jangan sampai anak-anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktunya habis, masa mudanya habis, dirampas dan dirampok oleh gadget, oleh game online. Masya Allah, dan itu menimpa generasi kita, generasi Islam, generasi alumni pesantren, generasi penghafal Quran. Itu hari ini tantangan terberatnya itu. Maka mari kita mulai untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita yang hari ini Masya Allah itu adalah anugerah dari Allah. Kita didik menjadi ibadur rahman. Ibadur rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Maka berbahagialah ibu bapak kalau bapak-bapak mampu mendorong, mampu mendidik dan mampu mengajak anak-anaknya untuk datang ke masjid. Ya. Saya kemarin ngisi di masjid mana tempel sana, turi sana, cerita. Saya punya teman yang hebatnya luar biasa. Anaknya 7 hafal Quran semua. 7 hafal Quran semua, Masya Allah luar biasa. Ya dia sifat kayaknya saya cerita juga ya. Itu 7 hafal Quran semua, Masya Allah luar biasa. Ya. Kalau itu anaknya ustadz, saya nggak kaget. Kalau itu anaknya kiai, saya nggak kaget. Tetapi itu anaknya seorang hamba yang biasa-biasa saja. Hanya dia cinta kepada ilmu, hadir dari majelis ke majelis, tetapi mampu melahirkan anaknya 7 hafal Quran semua. Dan hafal Quran di usia sebelum 10 tahun.
itu Masya Allah luar biasa. Apa rahasianya kira-kira itu? Rahasianya sederhana, yaitu memperhatikan makanan-makanan dan minumannya. Jadi ketika mau makan, itu dipastikan makanannya ini sumbernya ini dari mana. Termasuk ketika mau minum ini kalau kemasan ini dipastikan ini yang memproduksi siapa. Nah kalau ini mineral airmu ya, antifreeze. Nah biasanya airmu di sini. Nah itu tidak diragukan lagi. Nah halalnya. Nah seperti itu, hal-hal yang seperti itu diperhatikan. Dan tentu pembiasaan, ya pembiasaan ketika di usia dini, usia 2 tahun itu anaknya sudah dikenalkan masjid, diajak ke masjid, digendong ke masjid, dikenalkan Quran. Jadi ternyata mengenalkan Quran itu huruf hijaiyah itu di usia 2 tahun. Kalau dalam buku saya itu usia 3 tahun. Nah ini diluruskan sama beliau itu. Jadi anak 2 tahun itu sudah dikenalkan huruf hijaiyah itu. Nah ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita bisa kita praktekkan. Nah, jadi beliau itu mengajarkan hafalan itu bukan teorinya, bukan teori zahir tetapi batin. Jadi bagaimana bangunan Quran itu sudah kokoh di dalam jiwa-jiwa anaknya. Dan ini anaknya tiga-tiganya dapat beasiswa di luar negeri. Dan ternyata ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mungkin pernah cerita ini seorang mahasiswa di Saudi. Satu-satunya cerita yang pernah saya dengar, anak beliau ini hafal Quran dan dibangunkan rumah oleh syekhnya. Nah, kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya kok biasanya kan murid membangunkan rumah untuk gurunya. Nah ini guru membangunkan rumah untuk muridnya. Apa kata syekhnya? Ternyata kata syekh ini, saya sudah lama menjadi dosen tetapi tidak pernah melihat anak yang seperti ini. Dan anak ini sebelum berguru kepada syekhnya itu, ketika ada sapu, serambi itu disapu, dibersihkan. Ketika ada piring yang belum dicuci, dicuci. Apa yang bisa dilakukan oleh anak ini, sehingga kemudian syekhnya musyawarah bersama istrinya, anak ini kita hadiahkan rumah. Dan ini adalah anak beliau ini. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, saya kan penasaran apa sebenarnya rahasianya. Dan rahasia yang kedua, kalau tadi kan rahasianya makanan halal ya. Rahasianya yang beliau lakukan adalah setiap mau kemana saja, dipastikan seluruh keluarganya itu harus dalam keadaan wudu. Nah kalau kita kan enggak, ketika mau masuk mobil gimana, perbekalan aman belum, uang saku aman belum. Nah kalau beliau itu setiap mau kemana saja itu dipastikan keluarganya dan anak-anaknya itu harus dalam keadaan wudu, sehingga di mana beliau mendengarkan azan harus berhenti sholat dan semuanya sudah dalam keadaan wudu. Ini rahasia yang barangkali jarang kita terapkan. Apa kata beliau? Jadi menghafal Quran itu bolak-balik baca itu kan teori zahir, ya, teori yang semua manusia bisa melakukan itu. Tetapi pembersihan tempat Quran itu adalah yang utama. Jadi membersihkan hati itu sebelum Quran masuk itu adalah yang utama. Nah kalau kita kan sibuk cari metodenya gimana, bolak-balik diulang berapa kali, kalau kita kan seperti itu. Nah ternyata beliau itu adalah membersihkan tempat Quran itu terlebih dahulu baru menghafal Quran. Karena Quran itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak mungkin masuk ke hati kalau di hati itu masih ada kotoran. Ini yang beliau yakini. Oleh karenanya mari kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk cucu kita, untuk anak-anak kita. Ini saya jarang di pesantren saya, di rumah itu insya Allah ada sekitar, terakhir itu ada 37 metode, 37 buku di rumah itu tentang metode menghafal Quran. Dan setiap saya ikut seminar daurah terkait metode menghafal Quran, itu saya jarang menemukan metode seperti ini. Nah beliau itu metodenya adalah yang dikonsumsi yang halal. Yang kedua, memastikan tubuhnya itu selalu dalam keadaan suci.
Jadi sebelum memasukkan Quran itu harus disiapkan tempat yang bersih dulu. Karena Quran itu sulit masuknya kalau di dalamnya ada yang tidak bersih. Maka bahasa beliau itu adalah wudhu itu bukan urusan untuk membersihkan kotoran dari tubuh kita, tetapi wudhu itu adalah membersihkan dosa dari dalam kita, dari jiwa kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini rahasia penting kenapa beliau itu mampu melahirkan 7 anaknya hafal Quran semuanya. Tadi makanan halal dan minumannya halal. Yang kedua, dalam keadaan suci di setiap waktu dan setiap tempat. Dan yang ketiga adalah ketika ketika terjadi namanya keluarga ya, ketika terjadi gesekan, terjadi perselisihan, jadi rebutan. Yang minta maaf duluan itu rebutan. Ya, misalnya Pak Nasir misalnya melakukan kesalahan, itu rebutan. Walaupun istrinya tidak bersalah, tetapi rebutan untuk minta maaf. Nah, kalau kita kan enggak, sudah salah merasa benar lagi. Kita yang mulai, malah kita yang. Nah, itu yang beliau sampaikan ke saya itu. Dan rahasia terakhirnya, beliau tidak punya HP Android. Nah, ini tantangan terberat kita kan. Nah, tidak punya HP Android. Jadi punyanya HP kecil itulah, hanya hubungan. Makanya diprotes sama anaknya yang di luar negeri itu. Bapak mestinya sudah waktunya beli Android biar bisa video call. Apa kata beliau? Jawaban beliau ya cukup video call melalui Quran yang kita baca. Cukup video call melalui dengan doa-doa kita. Karena ketika saya, kata beliau, rindu kepada anak saya yang di luar negeri, dan beliau rindu kepada saya yang ada di rumah, itu tidak ada terbaik kecuali melampiaskan rindu itu dalam doa kita bersama. Anak kita mendoakan kita yang di sini dan kita mendoakan mereka. Jadi beliau itu tidak butuh video callan. Langsung video callnya atau doanya itu disambungkan melalui pesan yang paling berharga, yaitu pesan melalui Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan pesannya itu kepada Allah, Allah yang menyampaikan kepada anaknya. Anaknya juga begitu, pesannya disambungkan kepada Allah, Allah yang menyampaikan kepadanya. Sehingga terwujudlah tadi ibadur rahman alladzina yamshina 'alal ardi hauna. Jadi tenang hidupnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, ciri ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi ibadur rahman itu adalah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang pedih. Nah, yang kelima adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi ibadur rahman itu kalau infak itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, di tengah-tengah saja. Ya. Tetapi kalau iman kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, nggak apa-apa. Abu Bakar itu ketika infak seluruh hartanya. Karena imannya sudah di atas kita. Nah, kita kalau infak semuanya kemudian pulang kita menangis, apa yang kita sisakan untuk keluarga kita? Ternyata sudah kita infakkan semuanya. Nah, itu artinya iman kita tidak sekelas imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya cukup bahasa Quran, alladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Jadi tidak terlalu kikir dan tidak juga terlalu boros, di tengah-tengah. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ciri-ciri ibadur rahman banyak sebenarnya, ini panjang, nanti bisa dibaca sendiri ya dalam surat Al-Furqan. Jadi nanti surat Al-Furqan bisa dibaca ayat 63 sampai 77. Itu nanti menjelaskan tentang ibadur rahman. Nah, kemudian apa sebenarnya balasan yang Allah? Di antaranya doanya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu adalah ciri-ciri ibadur rahman. Jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meminta anak yang soleh soleha, istri yang soleh soleha, itu ciri-ciri ibadur rahman. Apa utamanya? Ibadur rahman itu apa keutamanya? Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam. Jadi ibadur rahman itu Allah siapkan ghurfah. Ghurfah itu apa ya? Ghurfah itu ruangan khusus. Ghurfah itu ruangan khusus. Kemudian kita nanti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahiyat, dengan ucapan salam. Kenapa? Karena bima sabaru, karena kesabaran kita di dalam menjalani kehidupan. Karena itu tidak mudah itu tadi. Jadi menjadi hamba yang ketika dicelah itu membalas dengan ucapan salam itu tidak mudah. Kemudian bangun malam yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah itu tidak mudah. Kemudian walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu itu juga tidak mudah. Oleh karenanya Allah memberikan balasan yang luar biasa, yaitu ghurfah, ruangan khusus. Bahasa kita adalah VVIP. Ya, tapi ya ada juga kita yang bilang enggak apa-apalah masuk surga walaupun hanya di pinggiran gitu ya. Doa kita kok nanggung sekali ya. Iya. Maka bahasa Quran itu adalah kita dituntut untuk minta surga Firdaus. Ya, apalagi jangan sampai bercita-cita enggak apa-apalah mampir neraka walaupun sebentar. Ya, hitung-hitungan refreshing. Coba kita lihat bahasa Quran ayat juz 27 sampai 30 itu menjelaskan tentang kiamat. Jadi makanannya ahli neraka itu jatuh saja itu sudah disambut oleh semua binatang buas, semuanya ada di situ. Kemudian minuman pagi sorenya nana. Bahasa tafsir itu sodid. Kalau syadid itu kan keras, kalau sadid itu baik, kalau sodid itu nana. Jadi penduduk neraka itu minumannya sodid. Sarapannya apa? Zakum. Kalau kita lihat tafsir, dalam tafsir Tobari, zakum itu adalah makanan yang berduri. Maka jangan pernah bercita-cita untuk masuk neraka walau sebentar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari kami pribadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.